Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu contoh soal kimia SMA. Soal akan saya jelaskan kali ini mengenai sel volta ya. Jadi sel volta itu adalah salah satu penerapan dari reaksi redox gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe ya channel ini karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, sekarang saja ke contoh soalnya. Sel volta terdiri atas elektroda Ag dalam AgNO3 1 molar dan Zn dalam ZnSO4 1 molar dengan data potensial elektroda standar berikut ini ya. Jadi kalau dia data potensial elektroda standar itu biasanya berupa reaksi reduksi ya. Jadi mengapa reaksinya semua tambah dengan elektron? Karena semua adalah reaksi reduksi gitu ya. Jadi di sini Ag plus tambah dengan E itu menjadi Ag, dia N0-nya 0,8 volt. Ini adalah potensial elektroda standar Ag. Nah, sedang untuk yang di bawahnya Zn2 plus tambah dengan 2 elektron itu menjadi Zn. Itu N0-nya min 0,76 volt. Pernyataan di bawah ini yang benar kecuali, jadi di sini kita harus mengecek semua dari A sampai E ini manakah yang salah ya, karena di sini adalah kecuali, berarti yang pernyataannya salah ya. Nah, sekarang untuk kita lihat sekarang yang A, elektroda Ag bertindak sebagai katoda. Ya, jadi kita bagaimana cara menentukannya yang mana katoda, yang mana anoda. Ya, ini kan kalian harus ingat kalau ini adalah sel volta ya. Jadi kalau dia sel volta, itu dia bersifat spontan. Ya, dia bersifat spontan. Kebalikannya dengan sel elektrolisis. Kalau misalkan sel elektrolisis, dia adalah reaksi yang non spontan. Gitu ya. Ini adalah sel volta reaksinya spontan. Kalau dia reaksi spontan, berarti N0 selnya itu positif gitu. Nah, untuk rumus N0-nya sendiri ya, N0 selnya sendiri itu adalah N0 dari katoda dikurangi dengan N0 anoda. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen supaya N0 selnya positif, berarti N0 katodanya harus lebih besar. Yang katodanya harus lebih besar dari anodanya. N0-nya ya. Jadi N0-nya harus lebih besar yang katoda daripada yang anoda gitu. Nah, sekarang kita lihat kan antara Ag sama Zn ini yang mana lebih besar N0-nya. Yang lebih besar itu adalah yang Ag ya. Ini 0,8 plus 0,8. Ya. Dan Zn-nya itu adalah min 0,76 kan. Berarti yang lebih besar kan yang positif pastinya. Jadi yang lebih besar adalah yang Ag. Berarti Ag-nya yang katoda. Sedangkan yang Zn-nya itu adalah yang anoda. Seperti itu ya. Jadi itu cara cepatnya ya, sel volta yang katodanya pasti N0-nya lebih besar. Ya, karena dia adalah reaksi redox yang spontan. Ya, sehingga yang elektroda Ag bertindak sebagai katoda itu benar, ya. Yang elektroda Zn bertindak sebagai anoda itu benar juga ya. Jadi A sama B itu pernyataannya benar. Yang C, potensial sel yang dihasilkan adalah 0,03 volt. Nah, bagaimana cara kita mencari potensial sel? Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tadi. N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Jadi kalau N0 sel, ya, katodanya kan yang Ag. N0-nya ada 0,80 kan. 0,80 dikurangi dengan min 0,76 kan. Min 0,76. Ya, ini hasilnya adalah 1,56 plus 1,56. Ya kan, ini kan jadi tambah nih. Ya, jadi kalau N0 selnya itu 0,03 salah ya. Ya, yang benar itu adalah 1,56. Oke. Yang D, sekarang kita cek yang D apakah D sama E benar. Ya, yang D reaksi sel yang terjadi. Ya, kalau kita mencari reaksi sel yang terjadi, berarti kita harus menuliskan reaksi redoxnya. Jadi reaksi reduksi sama reaksi oksidasinya. Ya, jadi kalian harus ingat kalau katoda ya dia mengalami reduksi, dan kalau anoda dia mengalami oksidasi. Ini berlaku untuk sel volta sama elektrolisis ya. Jadi semuanya sama. Kalau katoda pasti dia mengalami reduksi, kalau anoda mengalami oksidasi. Jadi saya pertama tuliskan katoda dulu K ya. Ini katoda ini mengalami reduksi ya. Yang katoda itu kan adalah Ag kan. Berarti kalau dia mengalami reduksi berarti sama ya reaksinya. Jadi Ag plus aqueous ditambah dengan elektron itu menjadi Ag solid. Ya, N0-nya itu adalah plus 0,80 volt.
Ya, sedang untuk anodanya kan oksidasi. Ya, anoda oksidasi, anodanya kan Zn. Tapi karena di sini reaksinya itu adalah reaksi reduksi, berarti kan harus membalik ya reaksinya supaya dia menjadi reaksi oksidasi. Ya, jadi Zn solid yaitu menjadi Zn2 plus aqueous ya, ditambah dengan 2 elektron. N0-nya kalian balik ya. Kalian balik karena dia pertamanya reduksi kan menjadi oksidasi. Ya, pertamanya itu udah 0,76, itu menjadi plus 0,76. Gitu ya. Nah, sekarang kalian di sini kan ini elektronnya kalian harus hilangkan ya. Jadi ini E, yang atas kan E, yang di bawah kan 2 elektron. Jadi kan harus samakan, jadi bagian atas kalian kalikan dengan 2. Jadi 2Ag plus tambah dengan 2 elektron itu menjadi 2Ag solid. Ya, sehingga elektronnya kalian bisa coret. Gitu ya. Nah, sehingga kalian tinggal tambahkan saja yang bagian kirinya, yang bagian reaksinya kan 2Ag plus sama Zn. Jadi 2Ag plus aqueous tambah dengan Zn solid, yaitu menjadi 2Ag solid ditambah dengan Zn 2 plus aqueous. Ya, untuk E-nya kalian tambahkan ini kan 0,80 ditambah 0,76, jadi plus 1,56. Jadi sebenarnya kalau kalian mencari NO cell, kalian bisa menuliskan reaksinya dulu, terus E-nya kalian tambahkan, atau bisa aja langsung NO katoda dikurangi NO anoda, sama aja hasilnya ya. Dan kalian harus ingat kalau dia di reaksinya pertama reduksi menjadi oksidasi, kalian balik ya. Tapi kalau dia dikalikan 2, ya misalnya kalian tambahkan 2 koefisiennya, itu E0-nya tidak dikalikan dengan 2 ya, tetap ya D-nya. Nah, kalian lihat sekarang reaksinya 2Ag plus tambah Zn, itu menjadi 2Ag tambah Zn2 plus. Berarti benar ya yang D ya. Yang D ini benar. Yang E sekarang, logam Ag mengendap pada elektroda Ag. Ya kan, lihat yang elektroda Ag kan. Kalian lihat aja di sini, di reaksi yang keseluruhan. Reaksi keseluruhan Ag-nya mengendap ya di sini ya. Berarti benar ya. Atau kalian bisa aja lihat di elektroda Ag-nya itu yang mengalami reduksi kan. Nih, mengendap dia. 2Ag solid. Berarti benar yang E itu logam Ag mengendap pada elektroda Ag. Ya, sehingga pada soal kali ini pernyataan yang salah itu adalah yang C. Ya, yang benar itu adalah potensial selnya plus 1,56 volt. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, bukan ada pertanyaan atau misalnya ada PR atau tugas yang kalian ingin tanyakan dan kalian ingin supaya kami buatkan videonya, kalian bisa kirimkan soalnya ke email tertera di description. Terima kasih.